Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan dan Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan Allah jualah yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk ujian. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati itu adalah ujian? Sekedar untuk mencari tahu siapa di antara kita. Saya tidak sebut kalian. Kalau disebut kalian kesannya orang yang di depan ini lebih baik. Untuk mencari tahu siapa di antara kita yang memiliki amalan-amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Mati itu indah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, kamu sok tahu, mana ada mati yang indah? Yang sudah lihat orang yang mati, tahan napas, keringat bercucuran, kaki gemetar, bahkan ada yang mengatakan seperti ribuan tebasan pedang. Mana ada yang indah? Di mana sisi indahnya? Jawabannya sederhana. Misalnya hidup kita yang susah ini, setiap kesusahan kita selalu terjawab. Kita butuh nasi, tiba-tiba ada orang yang ngirim kita nasi. Kita butuh uang, tiba-tiba ada orang yang ngirim kita uang. Kita lagi butuh sesuatu, tiba-tiba ada orang yang ngasih sesuatu yang kita butuhkan tersebut. Tapi orang itu tidak pernah mau tahu dan tidak mau diketahui. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan, kamu mau tahu gak siapa yang selama ini membantu kamu? Pasti jawaban kita itu mau. Untuk apa kamu mau tahu? Untuk saya berterima kasih karena dia telah menolong saya ketika saya dalam keadaan susah. Saya butuh ini, dia selalu ada untuk saya. Saya butuh ini dan dia selalu menyiapkan untuk saya. Saya cuman untuk berterima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita, telah memberikan nafas kepada kita. Setiap kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh Allah. Setiap kesusahan-kesusahan, masalah-masalah, baik masalah diri pribadi, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, masalah dengan jabatan, masalah dengan harta. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang hak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong yang sangat sempurna. Di sini Rasul kabarkan, maukah engkau bertemu dengan zat yang selalu menolong engkau, yang selalu membuat engkau menjadi bahagia dan gembira di saat engkau susah? Sudah pasti jawaban kita adalah mau. Betul enggak? Cuman syaratnya itu, kalau kepengen ketemu sama Allah harus mati dulu. Nah, itu jawabannya. Di dalam hal ini saya akan membahas tentang masalah kematian. Seharusnya membahas masalah kematian ini adalah orang yang sudah mati. Kalau kita mau membahas, orang ustadz mau membahas pernikahan, tapi ustadz itu belum nikah, maka canggung untuk membahasnya. Nah, di sini saya membahas tentang masalah kematian. Saya sendiri belum pernah merasakan apa yang namanya mati. Tapi ternyata kita dikasih bocoran. Sama siapa bocorannya? Sama Al-Quran. Karena kekuatan Al-Quran itu luar biasa. Tercatat di awan, tercatat di langit, tercatat di gunung, bahkan tercatat di urat-urat saraf kita, di nadi-nadi kita, bahkan di rambut-rambut kita pun tercatat kekuatan Al-Quran. Bahkan di air mata deras ketika takut kepada Allah pun, di sanalah tercatat kekuatan yang maha dahsyat dalam Al-Quran. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Al-Quran cuma dijadikan alat untuk sumpah jabatan saja. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan saja, tidak kita untuk membacanya. Bahkan Al-Quran itu adalah bocoran untuk kita tahu bagaimana kematian yang akan menghadapi kita, ataupun yang akan kita mengalami yang namanya kematian. Setiap manusia, setiap insan
pingin, apalagi orang Islam pingin yang namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa saja bekalnya? Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baiknya manusia dia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, itulah bekal kita untuk menjadi dalam keadaan husnul khotimah.